kita akan belajar organ yang ketiga pada sistem ekskresi manusia, yaitu ginjal. Pada gambar ini dapat dilihat letak ginjal manusia berada pada rongga perut. Terdapat dua buah ginjal. Yang pertama berada di sebelah kanan, yang kedua berada di sebelah kiri. Ginjal kiri ini letaknya sedikit lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan. Kemudian di sini ada suatu saluran sama dengan sebelah kanan. Ini disebut dengan saluran ureter. Saluran ini akan membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Urin akan ditampung di kandung kemih sebelum dikeluarkan melalui uretra. Kita masuk ke bagian dari ginjal. Ginjal tersusun atas korteks atau kulit ginjal. Yang kedua ada medula. Kemudian ada rongga ginjal atau pelvis. Di dalam korteks terdapat kurang lebih 1 juta nefron, dan nefron tersebut berfungsi sebagai penyaring darah. Nah, slide berikutnya saya akan tunjukkan gambar daripada nefron. Satu nefron tersusun atas badan Malpighi dan saluran yang berkelok-kelok ini yang disebut dengan tubulus. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus, yaitu untaian dari pembuluh kapiler. Di sini tempat darah disaring. Kemudian glomerulus ini dikelilingi oleh kapsul Bowman. Untuk tubulus tersusun atas tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, kemudian tubulus collectivus. Proses pembentukan urin melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama, filtrasi terjadi di glomerulus. Protein dan sel darah akan disaring, dan hasil dari penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer yang masih mengandung glukosa, garam, urea, dan zat lainnya. Yang kedua, reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal. Hampir semua gula, asam amino, dan vitamin diserap kembali. Zat-zat yang masih berguna dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah di sekitar tubulus. Hasil reabsorpsi berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. Dan urin sekunder ini masih mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu, serta zat lainnya. Yang ketiga adalah augmentasi. Terjadi di tubulus distal. Beberapa zat sisa seperti asam urat, ion hidrogen, amonia, dan kreatin ditambahkan ke dalam urin sekunder sehingga tubuh terbebas dari zat-zat berbahaya. Nah, urin sekunder ini yang telah ditambahkan dengan zat lainnya disebut dengan urin yang sesungguhnya. Kemudian, urin akan disalurkan melalui tubulus collectivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin menuju kandung kemih melalui saluran ginjal atau ureter. Organ terakhir adalah hati. Hati berada pada rongga perut sebelah kanan. Hati memiliki 2 lobus, yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Hati disebut organ ekskresi karena menghasilkan empedu. Empedu tersebut ditampung di kantong empedu. Zat warna empedu diubah oleh bakteri usus menjadi urobilin yang akan memberi warna pada urin. Selain sebagai alat ekskresi, hati memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Yang ketiga, tempat pembongkaran sel darah merah yang telah rusak. Yang keempat, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu. Yang kelima, menetralkan obat dan racun. Dan yang keenam, tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Demikian belajar kita hari ini. Kalian akan mengerjakan soal yang ada di assignment ginjal. Do your best!